Kehebohan malam Top 4, keputusan paling menggemparkan. Malam Top 4 DA7 berubah menjadi panggung penuh tanda tanya. Penonton menahan napas, pendukung peserta bersiap dengan degup jantung tak menentu. Tetapi yang terjadi justru di luar dugaan. Tidak ada satupun peserta yang tersenggol. Keputusan yang seharusnya menjadi puncak ketegangan mendadak berubah menjadi kontroversi besar. Media sosial langsung meledak menyebut DA7 sebagai panggung paling membingungkan tahun ini. Para pendukung yang sudah mengorbankan tenaga, waktu, dan bahkan uang untuk virtual gift merasa keputusan itu seperti mengejek perjuangan mereka. Sementara itu, rumor anak emas Indosiar kembali mencuat, membuat keadaan semakin panas. Tidak sedikit yang menilai keputusan juri terlalu aman, bahkan mencederai esensi kompetisi. Malam itu, alih-alih tepuk tangan, justru suara protes menggema dari berbagai platform. Insiden mic mati, detik kritis yang meruntuhkan Mila. Salah satu momen paling dramatis terjadi ketika mikrofon Mila tiba-tiba mati saat ia baru memulai penampilan. Beberapa detik hening itu terlihat jelas membuat fokus Mila runtuh. Meski akhirnya ia melanjutkan nyanyian, kerusakan sudah terjadi. Konsentrasinya nampak goyah dan ia melakukan kesalahan pada lirik berikutnya. Penonton bertanya-tanya, bagaimana mungkin acara sekelas Indosiar mengalami kesalahan teknis seperti ini? Banyak yang meyakini bahwa tanpa insiden itu, Mila tidak akan berada di posisi terburuk. Bahkan beberapa influencer menilai keputusan eliminasi terlalu cepat, sebab kesalahan bukan semata-mata berasal dari peserta. Reaksi publik pun makin tak terbendung. Kalau mic mati, masa peserta yang disalahkan? Begitu komentar warganet yang viral. Insiden singkat itu kini menjadi pemicu serangkaian tuntutan pertandingan ulang. Bunda Korla turun gunung. Nama besar Bunda Korla ikut terseret dalam drama DA7 setelah ia menyaksikan kabar Mila tersenggol. Dalam siaran langsungnya, Bunda tampak emosional. Ia mempertanyakan alasan Mila dipulangkan setelah mic-nya sempat mati. Menurutnya, Mila tampil baik, bahkan ketika harus mengulang bagian lagu. Kalau cuma sedikit salah, masa langsung dieliminasi, tegasnya. Pendapat ini memicu gelombang dukungan dari penggemar lain yang merasa suara mereka akhirnya terwakili. Publik melihat kemunculan Bunda Korla sebagai alarm merah untuk penyelenggara. Jika figur sebesar dirinya ikut bersuara, itu menandakan masalah bukan lagi kecil. Video reaksinya viral, memperbesar tekanan terhadap pihak Indosiar untuk memberikan penjelasan sekaligus membuka peluang pertandingan ulang. Drama semakin membesar dan publik mulai mempertanyakan integritas kompetisi. Dua peserta diambang pulang, tapi dilangsungkan semua. Saat malam eliminasi tiba, ketegangan mencapai puncaknya. Nama April dan Arbil menjadi kandidat terkuat untuk tersenggol. Penonton sudah siap menerima salah satu dari mereka harus pulang. Namun, juri justru mengatakan dua-duanya lolos. Keputusan ini memicu reaksi mengejutkan. Lawak, tidak masuk akal. Itulah komentar yang membanjiri ruang digital dalam hitungan menit. Publik merasa seperti sedang menonton drama, bukan kompetisi. Pendukung yang sudah mengeluarkan biaya besar untuk virtual gift merasa dikhianati. Mereka menganggap keputusan mempertahankan dua peserta sekaligus merusak ritme kompetisi. Tidak sedikit yang menduga bahwa keputusan ini untuk menjaga rating, bukan kualitas. Para fans pun menuntut transparansi. Apakah penilaian murni dari juri atau ada faktor lain yang ikut bermain? Drama Top 4 kini berkembang menjadi isu besar tentang integritas acara. Geger, owner Sultan ikut marah, hentikan virtual gift. Salah satu titik paling panas adalah ketika beberapa sultan, para pemberi virtual gift terbesar, turut menyuarakan protes. Mereka merasa perjuangan mereka tidak lagi memiliki nilai jika sistem eliminasi bisa berubah sesuka hati.
Bu Risma, salah satu owner yang dikenal royal, menuntut agar Jumat nanti diadakan tanding ulang tanpa virtual gift. Menurutnya, penilaian harus murni dari juri. Banyak sultan lain mendukung keputusan ini. Mereka menilai virtual gift justru mengaburkan kualitas sebenarnya para peserta. Pernyataan keras ini menyentuh banyak penonton kecil yang selama ini mengumpulkan gift sedikit demi sedikit untuk mendukung idola mereka. Kini terbentuk dua kubu besar yang meminta gift dihentikan dan yang tetap ingin sistem berjalan seperti biasa. Konflik meruncing dan tekanan semakin besar bagi Indosiar. Pendukung Valen membara, "Jangan permainkan kami." Pendukung Valen menyuarakan kecemasan yang sangat jelas. Valen berada di posisi aman secara kualitas, tetapi mereka khawatir sistem virtual gift bisa membuatnya tersenggol bukan karena kemampuan, melainkan karena kekurangan dukungan finansial. Mereka menuding sistem kini seperti kompetisi berbayar, di mana peluang juara ditentukan oleh modal, bukan kemampuan. Para fans Valen merasa perjuangan mereka tidak dihargai. Banyak dari mereka bekerja keras, mengumpulkan gift sedikit demi sedikit, bahkan ada yang rela tidur larut untuk mendukung sang idola. Kini mereka meminta keadilan, pertandingan ulang tanpa gift agar kualitas suara menjadi penentu utama. Seruan "Jangan permainkan kami" menggema di berbagai platform. Bagi mereka, apa yang dipertaruhkan bukan sekedar hiburan, tetapi rasa bangga terhadap peserta yang diperjuangkan. Isu anak emas menguat, Arbil dalam sorotan. Nama Arbil kembali menjadi pusat kontroversi setelah warganet mengaitkannya dengan isu anak emas Indosiar. Meski tidak ada bukti nyata, persepsi itu telanjur menyebar. Banyak yang menilai penampilannya tak selalu stabil, namun tetap aman dari eliminasi. Hal ini membuat sebagian penonton merasa ada kepihakan yang tidak wajar. Bahkan beberapa influencer menyebutkan ketidakseimbangan perlakuan antara peserta ketika melakukan kesalahan. Nila salah sedikit langsung tersenggol, sementara peserta lain yang salah 2 bar tetap aman. Diskusi mengenai objektivitas juri semakin panas. Meski Arbil sendiri tidak bersalah dan tetap tampil profesional, opini publik terus memblow up narasi bahwa ada perlakuan khusus di balik layar. Nama Arbil kini menjadi simbol kontroversi. Entah benar atau tidak, persepsi publik terlanjur terbentuk. Netizen meledak, tuntutan pertandingan ulang mengalir deras. Media sosial dipenuhi komentar yang menuntut agar eliminasi dimulai ulang atau setidaknya memberikan pertandingan ulang antara April dan Arbil. Banyak yang merasa struktur kompetisi menjadi kacau ketika tidak ada peserta yang pulang di babak sepenting top 4. Bahkan mereka mempertanyakan tujuan penjurian jika semua keputusan akhirnya kembali ke sistem virtual gift. Kalau semuanya aman, mau sampai kapan selesainya kompetisi? Demikian salah satu komentar yang viral. Beberapa netizen juga merasa keputusan DA7 kali ini adalah yang terburuk sepanjang sejarah acara. Tuntukan agar Indosiar memberikan klarifikasi resmi terus menggema. Publik merasa mereka berhak tahu alasan sebenarnya di balik keputusan yang telah mengguncang komunitas musik dangdut ini. Segmen 9. Goyangnya citra Indosiar, bahaya yang diperingatkan penonton. Pendukung Valen memperingatkan bahwa apa yang terjadi bisa menjadi ancaman serius bagi reputasi Indosiar. Mereka menegaskan jika drama ini tidak diselesaikan dengan adil, kepercayaan publik dapat runtuh. Banyak penonton merasa program favorit mereka kini penuh ketidakpastian. Bagi mereka, kualitas kompetisi lebih penting daripada sensasi atau permainan rating. Setiap ketidakjelasan aturan dianggap merusak brand yang telah dibangun bertahun-tahun oleh Indosiar. Ketika banyak pendukung mulai kehilangan kepercayaan, itu dapat berdampak besar pada masa depan acara, sponsor, hingga partisipasi penonton di musim berikutnya. Ancaman boikot mulai terdengar, dan ini bukan sekedar emosi sesaat, tetapi tanda bahwa kepercayaan sudah mulai retak. Akan ada tanding ulang, masyarakat menunggu keputusan besar. Kini, publik menanti satu hal, apakah Indosiar akan mengabulkan permintaan pertandingan ulang, apakah virtual gift akan dihentikan sementara, atau justru kompetisi tetap berjalan sesuai jadwal. Para pendukung, influencer, hingga sultan pemberi gift menunggu klarifikasi yang bisa menjawab semua tanda-tanda besar. Jika pertandingan ulang benar terjadi, DA7 mungkin memasuki fase paling menentukan sepanjang sejarahnya. Namun jika tidak, gelombang protes diprediksi semakin besar. Semua mata kini tertuju pada Jumat mendatang, hari yang disebut sebagai hari penentu harga diri kompetisi. Masyarakat menunggu, bukan hanya untuk hiburan, tetapi untuk keadilan. Apapun keputusan Indosiar, inilah titik balik yang tidak akan pernah dilupakan dalam dunia hiburan tanah air.